Bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan bahas materi matematika wajib kelas 12 IPA semester 1. Nah, untuk yang pertama atau untuk saat ini saya akan bahas tentang jarak titik ke titik. Baik, kita mulai teorinya. Jarak titik ke titik, ya. Ini jarak titik ke titik. Kalau misalnya di sini ada titik A dan ada titik B, berarti berapa jarak titik A ke B? Nah, jarak titik A ke B adalah penghubung terpendek dari titik A ke titik B, yakni panjang ruas garis AB. Jadi jarak antara titik A dan B ini itu sama dengan panjang ruas garis AB ini sendiri. Ya, itu dia. Oke, supaya lebih jelas maksud dari teori ini, kita mulai pembahasan contoh soalnya. Saya mulai pembahasan contoh soal nomor 1. Diketahui panjang rusuk kubus ABCD EFGH ya adalah 4. Maka jarak antara titik B ke G. Nah, ini titik B, ini titik G. Jadi, tadi kan dikatakan bahwa jarak antara titik ke titik itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan antara titik itu sendiri. Sehingga jarak antara titik B ke G, maka langkah pertama kita hubungkan dulu ini. Ya. Nah, jadi panjang ruas garis BG itu. Maka bagaimana kita untuk menghitung panjang ruas garis BG-nya? Kita perlu bantuan segitiga. Coba kita lihat segitiga BCG. Tentu di sini adalah siku-siku. Nah, kita kembali harus ingat rumus Pitagoras, ya. Bahwa BG kuadrat dengan menggunakan rumus Pitagoras, BG kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ditambahkan dengan CG kuadrat. Nah, BC itu kan rusuk kubus. Rusuk kubusnya tadi diketahui berapa, Om? 4. CG juga adalah rusuk kubus. Berarti ini juga 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16, yang ini juga 16, maka 16 tambah 16 berarti 32. Maka BG ya, BG itu sama dengan akar 32. Tentu akar 32 ini akan sama dengan 16 dikalikan dengan 2. Akar 16 ada ya. Berarti ini 4 akar 2. Maka panjang BG adalah 4 akar 2. Sehingga jawaban yang sesuai adalah C. Oke. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama, ya. Contoh soal yang kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 2 cm. Pertanyaannya adalah jarak titik C ke E. Nah, langkah pertama di sini sudah saya misalkan kubusnya, ya. Tapi langkah pertama kita namai dulu ya. Yang ini adalah A, ini adalah B, ini C, yang ini adalah D, gitu kan? Yang ini adalah E, kemudian F, ini G, yang ini adalah H. Nah, yang mau kita hitung adalah jarak titik C ke E. Berarti langsung saja kita hubungkan ruas garis yang menghubungkan antara titik C ke E ini. Nah, itu yang mau kita hitung. Oke, bagaimana kita untuk menghitung CE? Kita perlu bantuan segmen garis lain, ya. Coba saya tarik garis AC. Saya tarik garis AC ini. Sehingga kita mendapatkan segitiga A C E. Tentu segitiga ACE atau CAE
itu adalah segitiga siku-siku di A. Nah, tadi kan rusuk kubusnya adalah 2. Ini 2 ya. Ini 2 tentunya. Ini 2. Oke. Nah, sebelum menghitung EC, nih, sebelum menghitung ini, kita perlu dulu menghitung AC. Ya, menghitung AC. Nah, AC itu ya, AC itu tentu akan sama dengan akar dari ya, akan sama dengan akar dari AB kuadrat yaitu 2 kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat yaitu 2 kuadrat. Sehingga ini adalah akar dari 8 karena 2 kuadrat tambah 2 kuadrat ya, 4 tambah 4. Sehingga AC sama dengan yang ini kan 4 kali 2 atau 2 akar 2. Oke, kita sudah mendapatkan panjang AC ini 2 akar 2. Tentu dengan mudahnya kita sudah bisa menentukan berapa panjang EC ya, dengan menggunakan Pythagoras kembali. Oke, kalau begitu EC kuadrat atau EC ya itu akan sama dengan akar dari. Nah, kita perhatikan ya, kita perhatikan segitiga ini. Ya, kita perhatikan segitiga ini. Tentu EC sama dengan AC kuadrat ini ya, AC kuadrat, AC kuadratnya AC-nya tadi berapa AC-nya? 2 akar 2. Kalau dikuadratkan itu berapa? 8 tambah AE kuadrat, AE kuadrat ya. AE panjangnya adalah 2, berarti ini 4. Sehingga ini akan sama dengan akar 12. Atau dengan kata lain, ini akan sama dengan 4 dikalikan dengan 3. Atau ini adalah 2 akar 3. Maka panjang EC atau jarak CQE ya itu adalah 2 akar 3. Maka jawabannya adalah B. Oke, bisa memahami ya? Oke, saya yakin bisa kalian memahami. Kita lanjut ke soal yang berikut. Nih. Oke. Panjang setiap bidang beraturan TABC sama dengan 16. Nah, di sini maksudnya bidang 4 beraturan, ya, bidang 4 beraturan. Nah, ini sudah saya gambarkan yang di bawah ini, ya. Kalau saya namai, yang ini adalah T, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Ya. Nah, jadi bidang 4 beraturan itu maksudnya di sini nanti akan terdapat 4 bidang. Kalau saya tuliskan 4 bidang itu adalah bidang TAB, ini T ya. TAB. Kemudian bidang apa lagi? TBC. Kemudian bidang TAC. Dan satu lagi ABC. Nah, ini TAB kan tentu segitiga, ini juga segitiga, ini juga segitiga. Nah, jadi ini keempat segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Jaminannya dari sini, bidang 4 beraturan. Nah, rusuknya 16, jadi ini semuanya ini 16, yang ini juga 16, ini 16. Pokoknya rusuknya semuanya adalah 16. Begitu maksudnya bidang 4 beraturan. Oke, kita lanjut ke informasi yang diketahui. Titik P, ya, titik P pertengahan AT. Jadi kalau saya buat di sini titik P pertengahan AT, berarti ini tentu nanti akan 8, ini 8 karena P itu kan pertengahannya ya. Oke, dengan cara yang sama Q nih pertengahan BC, berarti di sini ya, di sini
ini adalah Ki. Ini Ki. Maka karena pertengahan berarti ini 8, ini juga 8. Begitu kan? Nah, yang ditanyakan itu adalah jarak atau PQ, ya, jarak P ke Q. Nih, kalau kita hubungkan jarak P ke Q, ini, itu yang ditanya. Oke? Nah, bagaimana untuk menghitung jarak antara P ke Q? Nah, kita perlu bantuan segitiga yang lain, ya. Coba dari sini saya tarik A ke Q. Nih, ya. Kemudian saya tarik lagi dari T ke Q. Nah, T ke Q. Bisa ya? Sehingga dari sini kalau saya pindahkan supaya lebih mudah kalian perhatikan, kalau saya pindahkan segitiga Q, ya, yang ini Q, oke, kemudian T, kemudian A. Nah, P-nya itu di sini. P-nya itu yang di sini. Begitu kan? Nah, jadi yang mau kita tentukan jaraknya itu sebenarnya ini. PQ ini. Ya, itu yang mau kita tentukan jaraknya sebenarnya. Nah, kalau begitu coba supaya bisa kita tentukan jarak PQ, kita hitung dulu sisi-sisi segitiganya. Nah, informasi yang pertama bahwa TP, ya, dari gambar, coba perhatikan gambar, TP-nya ini 8, AP-nya juga ini 8. Nah, TQ, T ke Q, ya, ini T ke Q, atau A ke Q, ini A Q, belum ada. Nah, kita hitung saja dulu A ke Q atau T ke Q, ya, T ke Q. Nah, kita hitung, coba lihat di sini segitiga bawah ya. Coba lihat segitiga A Q B. Segitiga A Q B. Tentu ini adalah siku-siku. Oke. Begitu kan? A Q B. Nah, tujuan kita tadi untuk menghitung apa? Tujuan kita tadi adalah untuk menghitung A Q. Nah, berarti kalau kita lihat segitiga AQB yang ini, nih, ya, berarti kan dengan menggunakan rumus Pythagoras bahwa AQ, ya, AQ itu akan sama dengan akar dari AB kuadrat, yaitu 16 kuadrat dikurangi dengan ini, yaitu BQ, ya, dikurangi dengan 8 kuadrat. Nah, ini sama dengan akar dari 16 kuadrat itu adalah 256 dikurangi dengan 64. Atau kalau kita kurangkan ini akan sama dengan akar dari 192. Akar 192 itu kan sama saja dengan 64 dikali dengan 3. Sehingga ini AQ adalah 8 akar 3. Jadi AQ-nya adalah 8 akar 3. Ini maaf, salah tulis saya, bukan AG tapi AQ. Nah, nih AQ. Oke, kita sudah dapat AQ-nya ini 8 akar 3. Oke. Nah, tentu kalau kalian lihat nanti bahwa TQ itu akan sama dengan AQ, ya, akan sama dengan AQ. Jadi dengan kata lain bahwa segitiga QTA itu adalah segitiga sama kaki.
maka dengan mudah sudah bisa kita tentukan jarak atau panjang PQ. Ya, berarti panjang PQ itu kembali kita gunakan rumus Pythagoras. PQ sama dengan, kita lihat saja segitiga ini. Ya, berarti itu akar dari AQ kuadrat. Ya, 8 akar 3 kuadrat dikurangi dengan AP kuadrat 8 kuadrat. 8 akar 3 kuadrat itu adalah 192 dikurangi dengan 64. Sehingga ini akan sama dengan akar dari 128. Atau akar 128 itu sama saja dengan 64 dikalikan dengan 2. Atau kalau kita tarik akar dari 64, ini adalah 8 akar 2. Maka PQ sesuai dengan pertanyaannya adalah 8 akar 2. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, bisa memahami ya? Oke, baik. Saya bahas lagi satu lagi contoh soal supaya pemahaman kalian tentang jarak titik ke titik lebih dalam lagi ya, dan lebih memahami jenis-jenis soal mengenai jarak titik ke titik. Oke, ini satu contoh soal lagi saya bahaskan. Oke, kita perhatikan. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A. Rusuknya A ya. Titik P terletak pada perpanjangan, ini titik P. Titik P terletak pada perpanjangan AB sehingga PB 2A. Nih. Ya. Kemudian titik Q pada perpanjangan FG. Coba lihat gambar Q-nya di atas, sehingga QG itu A. Nah. Oke. Nah, kan tadi kan rusuk kubusnya ini semuanya adalah A ya. Ini A, ini semuanya A ya, karena dia kubus ya. Oke. Nah, oke. Pertanyaannya adalah panjang PQ. Ini PQ. Nah, bagaimana kita untuk menentukan panjang PQ? Langkah pertama ya, coba saya perpanjang BC. Perpanjang BC. Sehingga perpanjangan BC ini ya, kalau saya misalkan dulu ya, yang pertama saya misalkan dulu ini adalah titik O. Sehingga CO ini rusuknya A juga. Ya, sehingga CO rusuknya A juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, QO saya hubungkan. Ya, ini kita hubungkan. QO kita hubungkan. Nah, tentu QO itu adalah sesuai dengan apa? Rusuk kubus ya. QO ini akan sejajar dengan CG. Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita hubungkan O ke P. Ya, ini saya ganti O ke P. Kita hubungkan O ke P. Nah, begitu. Ya. Jadi kita perlu pakai bantuan-bantuan dulu supaya kita bisa menentukan jarak Q ke P. Nah, oke. Nah, maka yang terakhir Q ke P kita hubungkan. Nah, ini dia yang ditanyakan. Q P atau P Q. Nah, supaya mudah, ini saya pindahkan aja yang ditanyakan itu. Nih, QO yang atas, nih alasnya, kemudian nih saya namai ya, ini adalah
Q, yang ini adalah O, yang ini adalah P. Tentu QO ini siku-siku. Kenapa? Kan kita lihat di sini QO ya, QO itu tegak lurus dengan alas ya. Tegak lurus dengan alas. Ya. Nah, karena QO tegak lurus dengan alas, maka sudah pasti QO akan tegak lurus juga dengan OP. Makanya di sini tadi saya tuliskan ini siku-sikunya. Ya. Nah, OP berapa panjangnya OP? OP kita belum tahu panjangnya. Yang sudah tahu kita panjangnya apa? Oke. Yang ini A, rusuknya A. Oke. Berarti sebelum kita menghitung PQ, kita harus tahu dulu panjang OP. Nah, panjang OP ini kita hitung ya dengan melihat segitiga P B O. Kita lihat segitiga PBO. Ya, ini P B O. Berarti OP ya, OP sama dengan akar dari, lagi-lagi kita gunakan rumus Pitagoras. Ya, kan sama dengan yang ini. 2A kuadrat yaitu 4A kuadrat ditambahkan dengan BO, ini BO. Ya, BO itu juga A tambah A, 2A kuadrat ya. Berarti 4A kuadrat. Sehingga OP akan sama dengan 8A kuadrat. Maka kalau sudah ketemu OP yang ini 8A kuadrat, maka kita sudah bisa menentukan berapa panjang PQ. Lagi-lagi kita menggunakan rumus Pitagoras. Oke, berarti kita hitung PQ ya akan sama dengan akar dari ini, akar dari 8A kuadrat, berarti 8A kuadrat ya, akarnya habis ya, akarnya hilang, ditambahkan dengan A dikuadratkan, berarti A kuadrat. Berarti ini akan sama dengan akar dari 9A kuadrat, atau akan sama dengan 3A. Sehingga panjang PQ ya, atau jarak P ke Q itu adalah 3A. Maka jawaban yang sesuai adalah D. Oke, bisa memahami ya. Baik, untuk saat ini hanya soal ini yang saya bahas. Untuk lebih memahami lagi nanti silakan dicari soal-soal yang lain ya, dicari soal-soal yang lain, terus kalian kerjakan supaya pemahaman kalian lebih dalam lagi tentang jarak titik ke titik. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih.